Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dini Rizky Lestari dari kelas 12 MIPA 3. Pada video kali ini saya akan membahas dan menceritakan alur dari sebuah novel sejarah sebagai bagian dari tugas akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 2, yakni menikmati cerita sejarah. Pada tugas ini, saya memilih buku bacaan novel sejarah dengan judul Api Tauhid, Cahaya Kehidupan Sang Mujadid. Novel ini ditulis oleh seorang novelis nomor 11 Indonesia. Dia adalah Habibur Rahman El-Shirazi. Novel sejarah Api Tauhid ini merupakan sebuah novel sejarah pembangun jiwa yang berisi kisah-kisah inspiratif dan perjuangan dari seorang tokoh ulama dari Turki, yaitu Al-Allamah Badiu'zzaman Said Nursi. Sudah banyak pendapat dan pandangan positif yang diberikan dari artis-artis papan atas dan juga para tokoh-tokoh terkenal mengenai buku yang ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi ini. Novel ini banyak menceritakan tentang sejarah-sejarah perjuangan sang Al-Allamah Badiu'zzaman Said Nursi yang berlatar belakang dan bernuansa Islam kuno di tanah dua benua, Turki. Cerita sejarah tersebut dibalut dengan kisah fiktif yang penuh inspiratif, khususnya bagi para pemuda masa kini. Kisah tersebut bernuansa agamis, pendidikan, dan romansa cinta masa kini yang masih mengacu pada keteladanan Said Nursi. Sesungguhnya yang layak dicintai itu adalah cinta itu sendiri, dan sesungguhnya yang layak dimusuhi adalah permusuhan itu sendiri. Begitulah kalimat yang dilontarkan oleh Said Nursi dalam menumbuhkan api tauhid di tengah kelamnya kekhalifahan Utsmaniyah di Turki. Bagi saya memaknai kalimat tersebut bahwa yang paling layak dicintai adalah kesungguhan cinta itu sendiri, dan yang paling layak dimusuhi adalah kebohongan yang mengatasnamakan cinta. Saya sangat larut dalam kisah yang disajikan oleh novel ini, karena penggunaan bahasanya yang penuh makna dan kata-katanya yang sangat indah memberikan kesan magis bagi saya, sehingga saya merasa seakan bisa ikut berperan dalam aliran cerita tersebut. Tokoh sentral yang bernama Fahmi digambarkan sebagai tokoh yang memiliki kesabaran yang tinggi dan ketaatan yang penuh terhadap agamanya. Cerita dari Al-Allamah Badiu'zzaman yang merupakan cerita sejarah dikemas dengan balutan kisah cinta Fahmi dan Nuzulah yang bersifat kontemporer. Perjalanan dalam menelusuri sejarah-sejarah dari Al-Allamah Said Nursi ini membuat saya membayangkan seakan saya ikut menelusuri kota-kota yang ada di Turki untuk menikmati sejarah-sejarah Islam kuno. Baik, langsung saja saya akan membahas dan menceritakan alur dari novel ini ke dalam 6 bagian, yakni diantaranya pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda. So, let's get start from the part 1. Sore itu, seorang pemuda sedang beriktikaf di Masjid Nabawi. Sudah 8 hari lamanya, ia larut dalam munajat dan hataman Al-Quran yang memasuki 12 hataman dari target 40 hataman. Pemuda itu adalah Fahmi, seorang pelajar asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan masternya di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Ali, pemuda Indonesia, dan Hamzah, pemuda Turki, mereka adalah teman sekamar Fahmi. Mereka berniat mengajak Fahmi untuk mengunjungi suatu tempat situs sejarah. Namun, ternyata mereka mendapati Fahmi yang sedang bermunajat itu tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat dan lesu, bahkan hidungnya mengeluarkan darah. Sesegera mungkin, Ali pergi mencari bantuan dan membawa Fahmi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Fahmi langsung ditangani oleh dokter. Fahmi tak kunjung sadar selama beberapa hari dirawat di rumah sakit, hingga akhirnya Fahmi sadar dan mengatakan pada Ali bahwa ia ingin mati saja. Dan tentu saja Ali menaruh curiga pada Fahmi bahwa Fahmi memiliki masalah yang sangat berat, hingga ia tak sanggup menghadapi dunia lagi dan ingin segera bertemu dengan Rabbnya saja dalam keadaan sakitnya karena telah bermunajat kepada Tuhannya. Sebelum kejadian, Fahmi jatuh sakit karena terlalu lama bermunajat di Masjid Nabawi untuk menghatam Al-Quran sebanyak 40 kali
kali, Fahmi telah pulang ke kampungnya di Indonesia, yakni Lumajang, Jawa Timur. Selama di kampungnya, dia telah 2 kali dipertemukan dengan seorang wanita untuk dijadikan jodohnya oleh keluarganya. Yang pertama adalah Nur yang merupakan anak dari seorang Pak Lurah, dan yang kedua adalah Nuzula yang merupakan seorang anak kiai besar yang bernama Kiai Arselan, yang merupakan pemilik pesantren tempat Fahmi pernah belajar. Kiai Arselan inilah yang telah berjasa dalam mendukung pendidikan Fahmi hingga ia bisa berkuliah di Universitas Islam Madinah. Pada awalnya, ibu Fahmi telah mantap memilih Nur sebagai calon istri Fahmi karena dia adalah anak yang baik dan juga solehah. Namun, Fahmi belum sempat berpikir untuk menikah di tengah sibuknya kegiatan perkuliahan yang sedang ia jalani. Hingga pada saat Kiai Arselan datang dan memperkenalkan putrinya yakni Nuzula untuk dijodohkan kepada Fahmi, ayah dan ibu Fahmi kebingungan antara siapa yang akan dipilih Fahmi. Namun setelah bermusyawarah antar keluarga, orang tua Fahmi meyakinkan Fahmi untuk menerima Nuzula, dan Fahmi pun beristikharah untuk diberikan petunjuk oleh Allah. Pada saat melamar Nuzula, Kiai Arselan memberikan syarat kepada Fahmi untuk menikah sirih terlebih dahulu dengan alasan untuk saling mengikat, dan masing-masing bisa tetap melanjutkan pendidikannya, Fahmi di Saudi Arabia dan Nuzula di Jakarta. Nanti setelah pendidikan mereka selesai, mereka baru menikah secara negara. Setelah akad nikah dilakukan, mereka menjalin hubungan pernikahan jarak jauh dengan bantuan komunikasi SMS dan telepon pada masa itu. Setiap hari, Fahmi memberi kabar kepada istrinya, namun hanya dijawab dengan secukupnya. Hingga pada suatu waktu, SMS dan telepon dari Fahmi tak lagi dibalas oleh Nuzula. Sepertinya pernikahan keduanya menjadi kandas pada saat Nuzula mengirimkan pesan berisi bahwa Fahmi bukan lagi suaminya dan tidak usah menghubunginya lagi. Dan abahnya, yakni Kiai Arselan, akan berkunjung ke Madinah untuk menunaikan ibadah umroh dan menemui Fahmi dengan meminta Fahmi untuk menceraikan Nuzula. Fahmi kaget dan kebingungan tentang masalah yang terjadi dan meminta waktu kepada Kiai Arselan untuk tetap mempertahankan pernikahannya. Namun mereka sepertinya tidak ada pilihan lain. Fahmi harus benar-benar menceraikan istrinya yang hidup bersamanya pun belum pernah. Ternyata kejadian itulah yang membuat Fahmi larut dalam kesedihannya, hingga ia melarikan diri dari masalahnya dengan cara beriktikaf dan bermunajat di masjid untuk menghatam Al-Quran sebanyak 40 kali, hingga ia sakit dan tak sadarkan diri selama beberapa hari. Untuk menghibur Fahmi dari kesedihan, Hamzah mengajak Fahmi untuk mengunjungi tempat tinggalnya, Turki, untuk dapat merefreshkan pikiran dan meninggalkan kesedihannya sembari mengunjungi dan berkeliling tempat-tempat bersejarah Islami kuno di Turki. Hamzah, Fahmi, dan Subki yang juga merupakan teman Fahmi asal Indonesia, mereka bertiga berangkat ke Turki. Selama di Turki, mereka berkeliling mengunjungi situs-situs sejarah Islam kuno. Tak hanya mereka bertiga, Hamzah, Fahmi, Subki juga bersama Aisyah, yaitu saudara sepupu Hamzah, Emil yaitu adik kandung Hamzah, dan Bilal yaitu teman Hamzah yang menjadi pembantu jalan mereka selama berkeliling di Turki. Mereka mengunjungi beberapa kota yang terkenal akan sejarah dari sang tokoh ulama dari Turki, yakni Al-Allamah Badiüzzaman Said Nursi. Mereka mengunjungi kota Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Barla, Uluda, dan kota-kota sejarah lainnya. Aisyah yang selama perjalanan berkeliling Turki selalu memperhatikan Fahmi, sikap dan perilakunya yang sangat mulia menjadikan ia jatuh cinta pada Fahmi karena menganggap bahwa Fahmi merupakan pemuda yang cocok untuk dirinya dalam memperbaiki diri menjadi lebih baik. Aisyah yang memberanikan diri menyatakan cintanya pada Fahmi ternyata tidak mendapatkan respon positif dari Fahmi, sebab Fahmi sangat menjaga dirinya dan masih mengharapkan status rumah tangganya untuk kembali. Adik Fahmi, Rahmi, yang diam-diam ke Jakarta untuk mencari tahu akar permasalahan permintaan Nuzula untuk bercerai dengan Fahmi, ternyata memberikan kabar yang sangat menyayat hati. Di Jakarta, ternyata Nuzula sudah punya kekasih dan ingin bercerai dengan Fahmi sebab dia tidak setuju untuk menikah dengan Fahmi, tetapi hanya agar tidak mengecewakan abah dan ibunya saja. Karena perjalanan mengelilingi Turki untuk berburu sejarah, Fahmi harus terseret dalam permasalahan pribadi yang dimiliki Aisyah. Aisyah yang diculik oleh mantan kekasihnya, Carlos, yang merupakan seorang penjahat dari Spanyol yang berencana menjual Aisyah.
Fahmi yang berniat untuk membantu Aisyah harus mendapatkan siksaan yang begitu dahsyat dari Carlos, sebab Carlos mengira bahwa Fahmi merupakan kekasih baru Aisyah. Fahmi dan Aisyah disekap di suatu ruang bawah tanah berdinding dan beratap kayu. Selama itu, Fahmi disiksa habis-habisan. Wajahnya dipukuli hingga terasa tulang hidung dan pipinya remuk. Bahkan kakinya ditancapkan gancok, semacam kail besar, dan digantungkan ke atas atap. Selain itu, pakaian Fahmi dilepas hanya tersisa celana selutut dan dilemparkan dalam ruang kontainer yang dingin. Carlos juga memberi ancaman yang nyata dengan membawakan anjing-anjing buas untuk menghabisi Fahmi. Namun, untungnya dengan kekuasaan Allah, anjing-anjing itu malah menghabisi Carlos. Setelah peristiwa itu, Fahmi dan Aisyah kemudian menghubungi Hamzah menggunakan ponsel milik Carlos. Mereka kemudian dibawa ke rumah sakit. Aisyah yang tidak memiliki luka yang serius tidak membutuhkan penanganan lebih dari rumah sakit. Hanya saja Fahmi yang kondisinya sangat kritis, wajahnya dan kaki kirinya diperban. Ternyata memang benar tulang hidung dan pipinya remuk dan patah akibat pukulan keras yang dilakukan Carlos. Bahkan, kaki kiri Fahmi yang ditancapkan gancok itu tidak bisa digerakkan dan tidak merasakan apa-apa sama sekali, seperti mati rasa. Dokter menyarankan untuk mengamputasi kaki tersebut. Namun, Hamzah, Subki, Bilal, bahkan Aisyah dan Emel tidak menyetujuinya dan merasa sangat bersedih atas Fahmi. Begitu pula dengan Fahmi yang tidak ingin membuang kakinya begitu saja. Kaki yang menemaninya dari kecil, yang menemaninya dan membantunya berjalan menuju masjid. Fahmi bahkan teringat pada kisah Badius zaman Said Nursi yang tidak tega membuang sendoknya yang sudah patah, sebab sendok itulah yang menemaninya makan selama ini. Apalagi masalah ini adalah kaki. Fahmi tidak akan pernah mengamputasi kakinya, meskipun itu akan menyebabkan ia meninggal karena infeksi kaki itu. Aisyah pun berbicara dan membujuk Fahmi agar mau mengamputasi kakinya itu agar hidupnya bisa selamat. Dan meski dalam kondisi itu, Aisyah akan tetap mencintai Fahmi dan bersedia menjadi istrinya untuk merawatnya. Namun, Fahmi tetap menolak hal itu dan masih sangat berharap agar pernikahannya dengan Nuzula utuh kembali. Ternyata Emel, adik Hamzah, juga membujuk Fahmi agar mau merelakan kakinya itu dan menanyainya untuk bersedia menikahi Emel dengan mahar mengamputasi kakinya. Fahmi pun terkejut dengan perkataan Emel. Gadis yang cantik, solihah, cerdas, dan penghafal Al-Quran itu memiliki perasaan cinta kepadanya, tanpa rasa kasihan tetapi sebagai rasa cinta yang didasari keimanan. Fahmi mengatakan bahwa Emel adalah wanita yang setiap cintanya tidak bisa ditolak. Namun, Fahmi takut jika nanti ia justru akan menzalimi Emel, apalagi ia percaya bahwa umurnya sudah tidak panjang akibat kakinya. Namun, Emel terus meyakinkan kesembuhan Fahmi atas ridha Allah. Tetapi Fahmi tetap tidak bisa menerima permintaan Emel dan menyuruh Emel untuk mencari pria yang lebih baik dari dirinya. Istanbul mulai hangat. Musim dingin mulai beralih musim semi. Keadaan Fahmi masih sama. Meskipun telah menjalani operasi hidung, namun keadaan kaki Fahmi yang semakin hari semakin bertambah buruk. Kedatangan Ali ke Istanbul bersama istrinya membawa kebahagiaan tersendiri bagi Fahmi sebagai seorang sahabat. Ternyata, istri Ali itu adalah Nur, anak dari Pak Lurah. Mendengar mereka yang telah berbahagia menyisakan duka bagi Fahmi akibat masalah rumah tangga dengan Nuzula. Namun ternyata selain bersama Nur, Ali juga mengajak seseorang untuk menemui Fahmi. Dia adalah Nuzula. Fahmi terkejut dengan kedatangan Nuzula itu dan tidak lagi menganggapnya sebagai istri. Pada saat itu, Nuzula juga menjelaskan semua yang terjadi dan memberikan surat wasiat yang ditulis oleh Kiai Arselan sebelum wafatnya. Surat itu berisi semua alasan mengapa Nuzula dan Kiai Arselan meminta Fahmi untuk menjatuhkan talak. Alasannya, ternyata Nuzula telah hamil dari kekasihnya dan Kiai Arselan tidak ingin Fahmi yang berasal dari keluarga yang baik-baik, pemuda yang suci dan beriman, serta berpendidikan akan menodai kehormatan dan membuat malu Fahmi. Namun ternyata Nuzula menjelaskan dengan sebenar-benarnya apa yang terjadi. Memang abahnya itu tidak pernah berbohong dan apa yang ditulisnya dalam surat itu memang benar dari pengakuan Nuzula. Tetapi sebenarnya Nuzula tidak hamil dan tidak dinodai oleh kekasihnya itu. Ia masih suci. Ia melakukan pengakuan yang tidak benar itu lantaran ia tidak ingin menikah dengan Fahmi. Nuzula menyesali perbuatannya sebab ia sadar akan kelakuan pacarnya itu atau kekasihnya itu
yang hampir menodai Nuzula. Nuzula meminta maaf sepenuhnya kepada Fahmi dan meminta agar mereka bisa kembali lagi dalam status pernikahan. Fahmi memaafkan Nuzula, namun tidak mau menerimanya lagi sebagai istri, sebab Nuzula hanya terpaksa untuk menikah dengannya. Nuzula pun bersumpah bahwa ia mulai merasakan cinta yang suci pada diri Fahmi. Tidak ada yang pernah membuatnya jatuh cinta dalam hubungan yang kuat seperti ini. Fahmi menyuruh Nuzula untuk keluar, namun Nuzula terus menolak, hingga ia dengan berat hati membalikkan badan dan perlahan melangkah meninggalkan Fahmi. Sesaat kemudian Fahmi memanggilnya dan menerima Nuzula sebagai istrinya lagi, sebab Nuzula sudah mau mengakui dan menyesali kesalahannya, serta mengakui perintah suaminya dan mematuhi perintah suaminya sebagai istri dengan meninggalkan ruangan Fahmi saat Fahmi menyuruh. Dengan penuh haru, Nuzula pun langsung menghambur pada pelukan Fahmi. Fahmi mengatakan bahwa Nuzula mematuhi perintahnya sebagai istri, maka sesaat itulah Fahmi sangat tersentuh dan tidak ada sedikit pun niatan untuk menceraikan istrinya, hingga ia sudah berjanji sejak awal akad pernikahan bahwa akan menerima kekurangan istrinya dalam bentuk apapun dan sampai kapanpun. Kata-kata Fahmi membuat Nuzula semakin terharu. Kata-kata itu menancapkan rasa cinta luar biasa di hati Nuzula. Di luar, semilir angin dingin berhembus dari dataran Eropa membelai ribuan menara dan kubah masjid di seantero Istanbul. Nuzula kemudian menemani dan selalu berada di sisi Fahmi, merawatnya sepenuh hati dan dengan telaten. Ia selalu mendoakan suaminya itu agar lekas sembuh. Setiap setelah sholat subuh, ia membacakan surah Yasin dan mengusapkan air zam-zam pada kaki Fahmi yang terluka. Aisyah yang juga ikut menjaga Fahmi menghormati penuh keberadaan Nuzula sebagai istri Fahmi. Ali dan Subki sudah kembali ke Madinah dan terus mendoakan kesembuhan Fahmi. Sementara Aisyah dan Hamzah terus mencarikan obat untuk menyembuhkan Fahmi. Bahkan Hamzah hingga pergi ke Jerman untuk mencari obat tersebut. Berkat kekuasaan Allah, setelah 1 bulan, kaki Fahmi dinyatakan telah sembuh oleh dokter. Tidak perlu lagi diamputasi. Luka yang terdapat di kakinya itu sudah kian mengering. 1 minggu setelahnya, Fahmi sudah bisa berjalan dengan lancar, perban di wajahnya pun sudah dilepas. Fahmi kemudian menjalani operasi wajah, hingga wajahnya kembali seperti sedia kala, dan Fahmi dinyatakan telah sembuh total. Setelah keluar dari rumah sakit, mereka menetap di Istanbul untuk menyelesaikan hataman hafalan Al-Quran Fahmi. Mereka pun berjalan-jalan berkeliling Istanbul, mengunjungi Selat Bosporus. Mereka tersadar bahwa status pernikahan mereka baru sah secara agama. Maka mereka berencana untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara negara, dan pernikahan tersebut dilakukan di Turki. Mereka kemudian mengunjungi kota Van dan menikmati keindahan danau di kota itu. Mereka berencana bila dikaruniai anak oleh Allah, mereka ingin menamakan anak laki-laki mereka dari nama Said Nursi dan ayah Nuzula, yaitu Said Arsalan, agar anak itu bisa meneladani badi zaman Said Nursi dan meneruskan perjuangan kakeknya yakni Kiai Arsalan dalam berdakwah di pesantrennya. Dan bila perempuan, mereka ingin menamakan Nuriyah, yaitu nama dari ibunda Said Nursi, agar anak itu bisa tetap menjaga kesucian dirinya dengan air wudhu. Berdasarkan kisah dari novel sejarah Api Tauhid yang cukup panjang ini, yang penuh perjuangan dan bersifat dramatis, memberikan pesan moral bagi para pembaca untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan agamanya meskipun dalam keadaan dan kondisi apapun. Khususnya bagi para pemuda zaman sekarang, jangan jadikan perkembangan zaman yang dapat meleburkan atau memudarkan nilai-nilai sejarah masa lalu. Kita sebagai pembaca juga diberikan dorongan agar tidak meninggalkan kewajiban sebagai umat beragama meskipun apa yang terjadi pada diri kita. Apalagi di zaman modern ini sudah tidak ada lagi batasan dan halangan bagi kita untuk menunaikan ibadah, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu. Betapa besar dan beratnya perjuangan para pemimpin-pemimpin Islam masa lalu dalam memperjuangkan dan menegakkan api tauhid di bumi ini. Kita juga harus menyadari bahwa sesungguhnya cinta yang suci itu datangnya dari Allah. Bila kita cinta kepadanya, pastilah hidup ini akan lebih bermakna. Dan pastilah bila Allah meridhoi cinta kita kepada manusia, maka hidup ini jauh lebih tentram dan bermakna di bawah kasih sayangnya. Itu
itulah alur cerita dan penjelasan yang saya paparkan dari sebuah novel sejarah berjudul Api Tauhid karya Habibur Rahman El-Shirazi. Semoga memberikan manfaat dan pelajaran bagi para pembaca.